Nama budaya kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di kelompok membaca Fakultas Hukum Unpar. Pada hari ini kita akan membaca artikel seperti biasa yang akan disajikan oleh penyaji materi pada hari ini yaitu Bapak Ahmad Mukhlis Faridudin atau yang kerap disapa Bapak Farid. Pak Farid merupakan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yaitu pada mata kuliah perancangan kontrak nasional maupun internasional. Beliau juga sedang mengenyam pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Parayangan. Yang perlu kalian ketahui dari kelompok baca Fakultas Hukum Unpar ini saat ini sedang dibimbing oleh Bapak Farid sendiri. Dan untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Farid untuk langsung saja memulai diskusi pada malam ini. Selamat malam. Terima kasih Putri. Ini saya share screen sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Tidak banyak yang hadir malam ini. Prof. Sidarta izin ya. Tapi nanti malam kita ada meeting katanya datang. Pak Jamal juga izin setidak-tidaknya terlambat datang. Dan beberapa yang lain tadi udah ngobrol katanya izin juga untuk tidak datang. Jadi kayaknya malam ini nggak terlalu banyak. Mengingat juga di Unpas lagi UTS ya. Jadi Ya, betul, Pak. ya oke. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pernah juga sih kita diskusi hanya 4 orang ya pernah. Pematerinya satu, moderator satu, anggota apa? Audiensnya dua. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan rekan sekalian. 2 pekan lalu kita membahas mengenai pandangan Tamanaha dalam tulisannya tentang rule of law. Kemudian diusulkan untuk membahas lebih jauh mengenai pandangan tersebut dalam bukunya On the Rule of Law, History, Politics, Theory. Malam ini akhirnya dapat dibahas juga buku itu. Saya selaku pembuka ya, kebagian untuk membahas mengenai pengantar ya, pengantar dari buku ini bab 1 dan bab 2. Buku ini terdiri dari 11 bab. Ya, untuk 4 pekan berikutnya akan seterusnya dibahas ya, sampai ke awal sampai pertengahan Desember. Slide ini saya beri judul Akar Gagasan Rule of Law Masa Yunani Klasik sampai Abad Pertengahan, karena di sini akan banyak membahas mengenai sejarah mengenai Rule of Law yang esensinya sebetulnya sudah didapat pada zaman Yunani Klasik, gitu, dan itu terus berkembang dan dibawa sampai ke abad pertengahan. Nah, seperti biasa sebelum membahas pandangan seseorang kita bahas seseorangnya dulu, tapi saya akan bahas secara cepat aja mengingat di 2 pekan lalu ini sudah banyak dibahas dan bagaimana relevansi pikiran Tamanaha, bagaimana relevansi latar belakang Tamanaha dengan pikiran-pikirannya. Saya hanya ingin menekankan saja bahwa Tamanaha ini banyak menulis dan berpikir dengan pendekatan sosiolegal. Demikian juga dengan buku ini. Jadi buku ini sifatnya tidak terbatas pada historis ya atau normatif ya, tapi dia melakukan pendekatan sosiolegal, dan itulah menurut saya pribadi yang membuat tulisan-tulisan Tamanaha ini sangat menarik. Saat ini saya sedang membaca juga buku Tamanaha tentang legal pluralism. Itu juga buku baru yang dirilis tahun 2021. Nah, latar belakang dari bukunya sendiri ya, itu sebetulnya adalah dampak dari berakhirnya Perang Dingin tahun 1991. Buku ini ditulis tahun 2004, selesai ditulis tahun 2004. Jadi pada saat akhir Perang Dingin, komunisme itu kolaps kan. Oleh Fukuyama itu dibahasakan sebagai akhir sejarah atau the end of history. Nah, dengan kolapsnya komunisme dan diikuti sebelumnya oleh berbagai konflik ya, negara barat, negara timur ya, kanan kiri ideologi, kemudian sistem ekonomi liberal versus sosialis gitu, yang Islam dan non Islam, yang utara dan selatan dan sebagainya. Di tengah berbagai konflik tersebut ternyata tetap ditengarai oleh satu pemahaman bahwa rule of law itu adalah kebaikan universal, hal yang dianggap baik oleh semua negara ya, pada saat itu. George Bush di Amerika bicara soal rule of law itu sebagai sesuatu yang nggak bisa dinegosiasikan. Bahkan Gus Dur di Indonesia juga bilang begitu, bahwa Indonesia harus memulai rule of law.
Presiden Meksiko juga sama. Dan yang ekstrim mungkin dari Afghanistan, ya Dostum, itu juga sangat mengedepankan rule of law. Ya. Jadi pertahanan Afghanistan tidak lagi harus pakai tank, tidak harus lagi pakai tentara, tapi dengan rule of law. Nah, tapi menurut Tamanaha, yang menjadi masalah bukanlah kesepakatan mengenai apakah rule of law itu baik atau tidak, melainkan kesepakatan mengenai rule of law itu apa. Nah, itulah yang walaupun seluruh dunia ini sepakat bahwa rule of law itu adalah universal good, tapi nggak ada kesepakatan tentang apa rule of law itu sebetulnya. Nah, buku ini dibuat untuk menyerap esensi rule of law yang paling intinya. Di Amerika dan di Afghanistan, tentu ideologinya sangat berbeda, ya. Politiknya sangat berbeda, kondisi ekonomi, geografi, histori, sebagai sangat berbeda, tapi sama-sama mengagungkan rule of law. Cuma pasti penegakan rule of law di Amerika dan Afghanistan punya corak yang berbeda. Nah, Tamanaha itu mencoba menarik benang merah di antara dua konsep ekstrim kanan kiri ini nih. Kita cari benang merahnya apa. Dan itulah yang dicoba untuk dideskripsikan dalam buku ini mengenai esensi yang paling esensi dari rule of law. Nah, konten buku ini tadi saya bilang terbagi ke dalam 11 bab. Bab satu kedua malam ini dibahas, yaitu sejarah yang dari masa Yunani klasik sampai abad pertengahan. Kemudian diteruskan ke perkembangan liberalisme, pandangan Locke, Montesquieu ya, terhadap hukum yang menyebabkan ada pengaruh terhadap rule of law, terutama terhadap politika. Kemudian yang bab 5, bab 6 itu lebih membahas politik, apa ideologi liberal versus komunis, ya pra dan pasca Perang Dingin. Kemudian bab 7, 8, 9, 10 itu pendekatan teoretik, reflektif terhadap rule of law, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan yang mencoba untuk menjawab lagi pertanyaan yang awal diajukan. Benar nggak rule of law itu universal human good? Kemudian apa rule of law itu? Nah, eh, saya mulai dari yang awal, sangat awal. Jadi Tamanha bilang bahwa ide rule of law itu sebenarnya sudah bisa ditemukan pada Yunani klasik. Di Yunani klasik memang tidak ada secara eksplisit disebutkan istilah rule of law, tapi kita bisa menemukan corak itu di dalam Yunani, di dalam polis Athena, terutama di Athena. Nah, jadi pada saat itu seluruh warga Athena itu berhak untuk komplain kalau legislatornya membentuk hukum yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya, atau magistrat, ya, penegak eksekutifnya menjalankan hukum dengan tidak sesuai hukumnya, melanggar hukum. Karena ada prinsip equality before the law. Nah, cuma pada saat itu di Athena, yang dimaksud dengan equality before the law itu bukan seperti saat ini. Kalau dulu equality before the law diartikan sebagai hukum yang sama terhadap warga sesuai golongan warga itu. Karena di Athena pada saat itu warga digolongkan ke dalam beberapa kasta gitu. Nah, cuman penegakan itu konsisten. Untuk kasta yang A ditegakkan hukum yang A. Dan seperti itu. Kalau kasta A ditegakkan hukum yang B, nah ini rakyat bisa eh, menggugat pemerintah. Nah, esensi rule of law pada saat itu di Yunani klasik ternyata sangat melekat dengan demokrasi di Athena itu. Nah, cuma demokrasi yang seperti apa? Dulu yang dianut oleh Athena adalah demokrasi populisme, demokrasi yang ya gampangnya yang benar adalah yang banyak, demokrasi populisme. Kalau ada 1.000 orang, 900 orang bilang A salah, 100 orang bilang A benar, walaupun A benar sebenarnya, tapi yang dianggap adalah yang 900 orang. Nah, kurang lebih begitu. Itu demokrasi populis yang dianut Athena saat itu. Nah, oleh berbagai filsuf pada saat itu, terlihat bau bau ancaman dari demokrasi populis itu terasa, ya. Apalagi setelah Athena kalah perang melawan Sparta, perang Peloponnesian ini, ya. Jadi Athena itu kalah perang karena terlalu menikmati buah ekspansi Athena, terlalu menikmati perkembangan-perkembangan, ya, terlalu menikmati kesejahteraan sehingga bisa dikalahkan dengan Sparta. Tapi kalau saya nggak salah, ini juga merupakan eh, awal mula jatuhnya Athena oleh Roma. Nah, tadi ada beberapa filsuf
yang mulai mencium bau tirani dalam demokrasi populis. Tiga di antaranya ini sering sekali kita dengar, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ya, Socrates menentang demokrasi di Athena pada saat itu, kemudian dia dihukum mati. Ya, dia dikasih opsi untuk diasingkan atau berhenti berpikir seperti itu atau minum racun. Socrates memilih untuk minum racun. Dan ada dua pemikir lainnya, Plato dan Aristoteles, yang menurut pandangan saya di tulisannya Tamanah ini lebih banyak diambil pendapat-pendapatnya gitu. Nah, Plato, Aristoteles, Socrates itu sekarang kita bisa sebut, bisa kasih stempel mereka itu eh, tokoh-tokoh yang berpikir dengan aliran natural law atau hukum kodrat. Nah, Plato itu menyatakan begini, hukum itu adalah the reflection of a divine order consistent with the good. Jadi, hukum itu harus merupakan refleksi dari perintah yang yang sakral, ya divine, yang konsisten dengan kebaikan. Nah, karena Plato itu berpikir demikian, maka hukum yang tidak baik itu nggak dianggap hukum. Meskipun dia secara mayoritas didukung sebagai hukum. Secara populisme, A adalah hukum. Tapi kalau A ini tidak baik, apa itu baik? Baik itu adalah kepanjang tanganan dari divine order, maka hukum itu dianggap tidak suprematif. Nah, sebaliknya, kalau hukum ini sudah baik, artinya kalau hukum ini dibentuk berdasarkan divine order, maka hukum itu harus suprematif. Semua harus terikat pada hukum tersebut. Nah, oke. Kemudian Aristoteles melanjutkan pikiran Plato. Saya kesampingkan dulu perbedaan-perbedaan pikiran antara Aristoteles dan Plato. Namun intinya, Aristoteles mengusulkan begini. Siapa sih orang yang paham tentang divine order? Ya orang-orang pintar, orang-orang yang intelek. Siapa kebanyakan orang intelek itu? Ya aristokrat. Sehingga orang yang bisa membentuk hukum itu, yang bisa menjalankan hukum, ya, dalam hal ini menjalankan polis Athena itu, adalah aristokrat, adalah golongan-golongan intelek ini. Jadi Aristoteles menentang demokrasi populisme dengan eh, cara itu, dengan aristokrasi. Nah, kesimpulan dari sejarah yang ada di Yunani klasik ini, ya, sebetulnya ada dua kubu kan, ada kubu pemerintahan gitu ya, Athena, melawan kubu filsuf-filsuf ini. Yang satu demokrasi populisme ya, yang satu anti demokrasi populisme. Nah, tapi menurut Tamanah di antara dua ini tuh ada kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu sama-sama menyuarakan supremasi hukum. Yang beda apa? Yang beda hanya kapan hukum itu dianggap suprematif. Kalau kata pemerintah Athena, hukum dianggap suprematif kalau populis Athena mendukung hukum itu sebagai sesuatu yang suprematif. Nah, tiga filsuf ini menyatakan belum tentu. Kalau dia tidak baik, ya dia tidak suprematif. Kalau dia tidak sesuai, tidak konsisten dengan nilai-nilai divine order, maka dia tidak suprematif. Nah, cuman dari kedua perbedaan ini ada satu yang sama. Apa? Ya hukum itu harus suprematif sebetulnya. Nah, inilah yang menurut Tamanaha adalah akar dari rule of law. Karena rule of law menurut Tamanaha yang kita bahas 2 pekan lalu, dia esensinya adalah supremasi hukum. Di zaman Yunani dulu, di Athena itu ada nilai supremasi hukum ini. Hanya berbeda menilainya kapan supremasi hukum itu dimulai. Sorry, kapan hukum itu dianggap suprematif. Tapi ketika hukum itu sudah dianggap suprematif, ya dia mengikat semua secara sama. Nah, kemudian pada saat itu, karena banyak sekali interaksi yang terjadi antara Yunani dengan ya Sparta itu dengan Roma, maka banyak kontribusi dari Roma terhadap gagasan supremasi hukum yang ada di Yunani tadi, yang ada di Athena tadi. Nah, kontribusinya ini kita bisa nilai ada dua. Ada kontribusi positif, artinya yang menguatkan posisi hukum itu suprematif. Ada kontribusi yang justru negatif, yang melemahkan hukum sebagai suatu entitas yang suprematif. Nah, salah satu kontribusi positifnya Roma, salah satu yang utama bahkan,
adalah Cicero. Cicero itu yang saya lihat senada pikirannya dengan Aristoteles dan dengan Plato. Dia menganggap bahwa hukum itu bisa suprematif kalau dia baik. Bagi Cicero, hukum itu harus konsisten terhadap hukum kodrat sebagai rule of reason-nya. Artinya, suatu produk hukum, reasoning di balik itu, latar belakang di balik pembentukan hukum itu, penalarannya harus hukum kodrat. Kalau enggak, dia bukan hanya, menurut Cicero ya, kalau enggak dia bukan hanya tidak suprematif, tapi bukan hukum. Nah, cuma, nah saya melihatnya di sini Cicero lebih lebih entah lebih tajam atau gimana. Mungkin saya salah, tapi yang saya baca dari Tamanaha, Cicero itu melegitimasi ini perlawanan terhadap hukum yang nggak adil. Kalau Aristoteles dengan Plato, keduanya sama-sama memposisikan bahwa kalaupun hukum ini tidak baik, ya sudahlah kita ikuti. Yang saya pahami begitu. Kalau Cicero justru enggak. Bagi Cicero, dia bilangnya itu apa? Saya agak lupa quote-nya, pokoknya kalau hukum itu nggak dibuat secara dengan rule of reason hukum kodrat, maka yang membuat hukum itu beast, gitu lah. Apa? Eh, Seekor monster mungkin ya begitu ya, bukan manusia yang baik lah intinya. Jadi dia sangat keras. Nah, itu itu doang kontribusi positifnya. Sedangkan kontribusi negatifnya ini yang lebih berpengaruh dari Roma itu, yaitu adanya corpus iuris civilis. Yang ini saya baru tahu juga ternyata didasari dari satu hukum yang umurnya lebih tua, yaitu Lex Regia atau hukum bangsawan gitu. Nah, si corpus iuris civilis ini di dalamnya ada kan corpus iuris civilis itu setahu saya ada empat ini ya, ada empat kitab. Yang paling utama namanya Codex. Codex itu isinya ya kitab hukumnya yang utama. Kemudian ada Digesta. Digesta itu penjelasan ahli hukum tentang kodeks. Kemudian Institutiones itu adalah rangkuman dari kodeks dan Digesta yang diajarkan ke mahasiswa hukum ya di sekolah hukum. Dan yang terakhir Novelle kalau nggak salah. Itu pembaharuan dari kodeks di masa yang akan datang. Nah, di kodeks itu ada bunyi klausul seperti ini. The prince is not bound by the laws. What has pleased the prince has the force of law. Nah, dua klausul ini dan prakteknya pun begitu, itu sangat mengacaukan nuansa rule of law di Yunani, di Athena dan di Roma sendiri. Karena kalau begini artinya kan raja nggak terikat oleh hukum. Berarti posisi raja lebih tinggi dari hukum. Karena apa yang bikin raja senang, maka dia punya kekuatan hukum. Dia punya force of law. Artinya hukumlah yang terikat oleh raja, bukan raja yang terikat oleh hukum. Nah, kontribusi negatif ini, ya, atau kita bahasakan dengan sistem absolutisme, monarki absolutisme ini, justru yang paling berpengaruh gitu. Dan ini kontribusi negatifnya lebih gede dibandingkan kontribusi positifnya terhadap gagasan-gagasan supremasi hukum di masa itu. Nah, zaman panjang bergulir, ya, masuk ke zaman abad pertengahan, beberapa ratus tahun setelahnya, ide-ide ini ternyata masih masih diteruskan gitu ya, masih diteruskan. Terutama ketika setelah ibu kota Roma itu dipindah ke Konstantinopel, terus terjadi beberapa kejadian ya, ada perang Jermanik ya, melawan apa kaum Jerman yang barbarik itu. Kemudian ada juga bangsa Huns ya dari Asia yang conquest ke barat. Kemudian ada Saraken ya, pasukan Muslim yang juga banyak berinteraksi dengan bangsa Barat, terutama dengan Roma. Kemudian ada bangsa Vikings juga ya dari yang lebih barat lagi ya ke Roma. Nah, semua interaksi-interaksi ini membentuk sistem feodal gitu. Sistem feodal yang mulai terbentuk di awal abad ke-9. Ya, sistem feodal ini dibarengi dengan peristiwa-peristiwa setelahnya yang ternyata juga punya kontribusi terhadap rule of law. Ya, tiga di antaranya nih yang paling besar yang ditulis di dalam buku Tamanaha, yaitu adanya dualisme gereja dan monarki, ya, adanya hukum kebiasaan Jermanik, dan Magna Carta. Nah, tiga hal ini yang terjadi di abad pertengahan yang punya kontribusi besar terhadap gagasan hukum yang suprematif. Nah,
Saya awalnya ketika baca subbab ini, dualisme gereja dan monarki, saya udah terbayang, kok ini kontribusi positif? Harusnya kan negatif ya, karena ada dua kekuasaan, ada kuasa gereja, ada kuasa raja gitu. Nah, ternyata setelah saya baca isinya, ternyata masuk akal. Begini, di abad ke-13 itu ada tokoh yang sangat terkenal, yang pasti kita semua sudah pernah dengar setidak-tidaknya, yaitu Aquinas. Aquinas itu mengadaptasi, ya dia kan seorang tokoh Katolik ya, tokoh agama gitu. Dia itu mengadaptasi pandangan Aristoteles yang merupakan pagan, seorang pagan, melalui mahakaryanya yang disebut Summa Theologica judulnya. Nah, sama Aquinas pun karena dia mengadaptasi pandangan Aristoteles, dia menyatakan bahwa hukum yang tidak adil ya atau tidak didasari hukum kodrat itu bukan hukum sama sekali. Ya, hukum itu bukan produk kehendak raja, bukan produk dari pemerintah, tapi kehendak Tuhan yang dijadikan hukum. Nah, untuk menciptakan kondisi ini, maka tugas utama gereja menurut Aquinas adalah untuk mengkonsolidasi otoritas gereja di kerajaan. Kenapa? Karena gereja yang paling paham mengenai kehendak Tuhan untuk nantinya dijadikan sebagai produk hukum. Ya, nah setelah gereja itu mengkonsolidasikan diri sehingga punya otoritas ya kepada monarki, maka keluarlah hukum kanonik yang dijadikan pedoman untuk pemerintah ya, untuk masyarakat juga. Yang hukum kanonik ini jelas dibentuk berdasarkan keadilan Katolik, Christian Justice. Jadi dalam nuansa pada saat itu monarki itu justru adalah subjek dari hukum, bukan yang bikin hukum. Kenapa? Karena hukumnya sebenarnya kehendaknya sebenarnya sudah ada, cuma belum ada produk manusianya nih. Nah, bikinlah hukum untuk menurunkan nilai-nilai ketuhanan tadi. Maka dari itu, Romawi kuno yang asalnya ada corpus iuris civilis dan sebagai yang nuansanya sangat absolutisme, bergeser perlahan-lahan ke monarki teokrasi. Dasarnya ya dari ketuhanan. Nah, keteokrasian inilah yang menganut esensi rule of law. Karena hukum dia enggak berdiri dengan di atas kakinya sendiri. Dia punya dasar apa? Divine will, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan inilah yang membuat hukum jadi punya otoritas juga sebagai entitas yang paling tinggi di satu negara. Jadi di Romawi kuno pada saat itu, hukum jelas dianggap yang punya posisi paling tinggi karena hukum itu dianggap adalah divine mouth, mulut Tuhan gitu. Maka dari itu hukum punya legitimasi nih sebagai entitas yang paling tinggi karena dia punya dasar divine will tadi. Ya. Ini yang pertama. Jadi kontribusi terhadap perkembangan rule of law-nya terletak pada dasar dari hukum positif itu. Sehingga hukum positif dengan sendirinya dianggap yang paling tinggi, yaitu supremasi hukum. Kemudian yang kedua, nah ini juga interaksi dengan bangsa Jerman pada saat itu, yang mereka di hukum kebiasaan itu punya proposisi begini, raja itu ada di bawah hukum. Sehingga kalau raja melanggar hukum, masyarakat punya right of resistance atau hak untuk melawan kuasa raja. Nah, ini juga sama, pandangannya juga sama, memposisikan hukum itu ternyata lebih tinggi dari raja, walaupun sifat hukumnya adalah hukum kebiasaan. Nah, ternyata ini hukum kebiasaan nggak sepenuhnya tidak tertulis, tapi ada juga bentuk tertulisnya, yaitu Lex Barbarica namanya. Cuma kurang populer si Lex Barbarica ini. Jadi itu isinya adalah hukum yang dibuat oleh barbarians, yang di dalamnya sudah ada mengenai right of resistance, gitu. Nah, interaksi-interaksi ini dengan bahasa Roma membuat kontribusi positif terhadap posisi hukum sebagai hal yang supermatif. Dan yang terakhir adalah Magna Carta. Magna Carta ini dianggap di antara tiga tadi ini yang paling punya kontribusi yang paling besar. Ya, karena Magna Carta ini dibuat secara sadar. Ya, secara sadar untuk membatasi kekuasaan monarki di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta ini sebenarnya produk hukum yang diinisiasi oleh golongan nobility. Jadi di Inggris ada tiga golongan, ada bangsawannya nobility, noble, ada cleric yang ahli agama, dan ada serf
ya, masyarakat biasa ya budak lah gitu. Nah, di dalam Magna Carta pasal 39 disebutkan begini, no free man shall be taken or imprisoned or diseased bla 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 except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. Nah, jadi di sini kalau kita lihat nih ada asas legalitas lah kalau sekarang. Nggak ada orang bisa dihukum pidana kecuali ada hukumnya. Artinya di dalam Bagada Carta ini sudah lebih maju pikirannya dibanding dua yang sebelumnya. Karena di sini udah ditunjukkan mengenai due process of law, proses hukum yang sesuai dengan aturan, yang adil. Nggak ada orang bisa dipidana kecuali ada hukumnya. Artinya raja nggak bisa semena-mena menghukum seseorang kalau nggak ada hukumnya. Berarti bisa disimpulkan bahwa raja terikat oleh hukum. Hukum lebih tinggi dari raja. Nah, maka dari itu Magna Carta juga dinilai punya kontribusi yang besar terhadap perkembangan rule of law di Barat. Magna Carta juga sebagai tambahan, dia punya karakter sebagai konstitusi. Nah, ini yang menjadikan Magna Carta unggul dibanding yang dua sebelumnya, karena dia itu dianggap sebagai konstitusi. Produk Magna Carta ini kan carta ya, charter, kesepakatan gitu. Dia isinya menjelaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam dan berdasarkan klausula-klausula hukum. Itu kan berarti konsep konstitusi kan. Nah, karena dia sendiri sudah dianggap konstitusi, berarti Magna Carta ini juga dengan sendirinya mengikat semua ya. Dia sendiri sudah bersifat supermatif gitu. Nah, tiga kontribusi tadi ternyata setelah abad pertengahan itu menuju akhir nih, menuju perpindahannya ke masa Renaissance, ternyata mulai bergetar. Mulai hukum mulai kehilangan posisinya sebagai sesuatu yang supermatif. Kenapa? Karena pada saat zaman Renaissance itu negara diarahkan ke arah yang positifis. Ya ada sekularisasi di situ gitu. Hukum positif itu dilepaskan dari otoritas gereja dan otoritas hukum-hukum kebiasaan tadi. Sehingga ketika zaman Renaissance, hukum positif itu berdiri sendiri. Dia tidak punya dasar berpijak, yang padahal membuatnya bersifat supermatif. Kan tadi ketika di zaman pertengahan, dia supermatif kenapa? Karena dia kehendak Tuhan. Oh, berarti dasarnya hukum kodrat. Kenapa dia supermatif? Karena dasarnya kebiasaan masyarakat yang punya right of resistance. Berarti dia sifatnya supermatif. Di zaman Renaissance, dua itu dikat. Dengan demikian, dia kehilangan otoritasnya sebagai sesuatu yang supermatif. Kalau pada abad pertengahan, legislator itu tidak bikin hukum dari nol, karena dia adalah ejawanta dari hukum kodrat dan kebiasaan, maka di masa Renaissance, hukum itu dibentuk berdasar kehendak legislator. Hukum dijadikan alat, atau yang kita kenal dengan nama instrumentalis, dijadikan sebagai instrumen. Hukum juga dulu dianggap supermatif ketika zaman pertengahan, karena dia didasari hukum kodrat dan kebiasaan. Di masa Renaissance, hukum berdiri sendiri, nggak punya landasan berpijak, sehingga dia kehilangan sedikit demi sedikit otoritasnya sebagai sesuatu yang supermatif. Nah, ketika zaman Renaissance berlalu, mulai naiklah perdagangan kan, merchant, mulai mengantarkan kepada zaman apa namanya liberalisasi gitu. Nah, ini yang akan dibahas di bab 3, tapi saya akan kasih sedikit pengantarnya bahwa di abad ke-17 itu feodalisme itu bergeser perlahan-lahan ke arah liberalisme. Pedagang di Eropa mulai berjaya dan ternyata pedagang ini didukung oleh pemerintah, oleh monarki. Kenapa didukung oleh monarki? Monarki nggak suka dengan nobility, dengan para bangsawan yang menganut sistem feodal. Mereka berdua, pedagang dan pemerintah, punya musuh yang sama nih, nobility. Akhirnya mereka kerjasama. Posisi ekonomi nobility melemah, feodal runtuh perlahan-lahan di abad ke-19, abad ke-20. Ketika feodal runtuh, berganti masa kejayaannya liberalisme yang naik. Nah, liberalisme ini nanti akan mempengaruhi juga mengenai rule of law, mengenai posisi hukum yang supermatif. Karena di dalam sistem ekonomi pasar yang dianut liberalisme, itu dia menghendaki intervensi seminim mungkin dari hukum. Nah, topik ini yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk malam ini saya cukupkan di sini. Ada dua pertanyaan pemantik diskusi yang mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh para peserta. Yang pertama,
mengenai esensi rule of law yang katanya sudah ada pada zaman Yunani kuno dengan dianutnya pemahaman bahwa seluruh elemen polis diatur oleh hukum. Ya, legislator bisa kena sanksi, magister bisa kena sanksi kalau melanggar hukum. Nah, kondisi ini kan esensinya rule of law nih, yaitu supremasi hukum. Ya, meskipun bentuk demokrasi yang dianut oleh pemerintah Athena dan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles itu beda. Yang satu populisme, yang satu anti populisme. Nah, bagaimana komentar Bapak, Ibu, dan teman-teman mengenai pemaknaan Tamanaha yang mempersempit rule of law hanya pada supremasi hukum dan melepaskan elemen demokrasi? Apakah memang demokrasi itu adanya di luar rule of law? Atau keduanya adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan? Yang kedua, mengenai ada nggak kontribusi peradaban lain selain yang disebutkan tadi terhadap perkembangan rule of law, atau setidak-tidaknya menganut nilai supremasi hukum, walaupun tidak bersinggungan langsung dengan Barat. Nah, hipotesa saya ada. Salah satunya karena saya Muslim, adalah peradaban di zaman pemerintahan khilafah Nabi Muhammad dan diteruskan oleh Khalifah Rasyidin. Ada yang supermatif, apa ya, kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Dia dianggap mengikat semuanya, gitu. Dan bangsa Saraken ini kan banyak berinteraksi dengan Roma ya, melalui negosiasi, melalui perang. Jadi mungkin mereka pun punya kontribusi positif terhadap perkembangan rule of law di Barat yang tidak terbahas dalam buku ini. Nah, mungkin sekian. Saya serahkan kembali kepada Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Pak Farid. Untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah ditampilkan ya, ada pemantik diskusi pada malam ini yang sudah tadi ditampilkan ya, ada dua topik. Mungkin dari rekan-rekan sekalian yang sudah memikirkan, dari tadi sudah ingin berbicara dan memulai diskusi, boleh untuk di raise hand terlebih dahulu, dan kemudian akan dipilih melalui unmic gitu ya. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, kita buka diskusi pada malam hari ini, meskipun jumlahnya sedikit gitu ya, dan beberapa tidak ada yang hadir berhalangan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita terus menambah wawasan di kegiatan kelompok baca Fakultas Hukum Unpar ini, teman-teman. Jadi kepada rekan-rekan semua, dipersilakan untuk raise hand dan on mic. Eh, Sebelum ada yang ingin menanggapi, kita meminta pendapat terlebih dahulu ya, Pak. Di sini ada Profesor Sidarta. Selamat malam, Prof. Halo, selamat malam kepada Prof. Sidarta. Terdengar suara saya? Beliau masih Iya, maaf. Ini lagi di ruangan, jadi agak berisik. Nggak apa-apa ya. Ya, Silakan terusin. Ya. oke. Mungkin lagi ada kegiatan ya, Pak. Sepertinya kita akan membuka diskusi pada malam ini ya. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, tadi sudah dijelaskan ya, cukup menarik dari awal Athena dan melalui agama saya sendiri ya, Islam itu cukup banyak yang harus dikaji, teman-teman. Mungkin teman-teman sendiri sudah ada yang ingin disampaikan kepada pemateri kita, boleh dirasain dan langsung di on mic. Theo gimana, Theo? Ya, boleh silakan di on mic kepada rekan TA Nigoro. Ya, mungkin eh, yang simpel-simpel dulu aja, Mas Farid dan Nona Putri ya. Jadi saya pengen kan kalau kemarin kita lihat minggu lalu ya, 2 minggu lalu, Tamanaha ini buat suatu teori, suatu ide yang bukan untuk dijadikan sebagai kerangka kerja, bukan tidak seperti John Rawls gitu ya, atau tidak seperti Hans Kelsen
tapi dia hanya sebagai untuk melihat atau mungkin sebagai eh, orang ketiga ya dalam melihat sistem hukum. Nah, sebenarnya mungkin bisa tolong dijelasin lagi nggak sih, kena atau jelaskan lebih rinci sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Tamanaha ini sebenarnya? Apakah memang dia sebenarnya nggak mau pengen buat sistem atau kerangka kerja hukum dan hanya ingin melihat sistem hukum itu dari atas gitu ya, bukan dari bawah, atau bagaimana? Ya semoga dia mengerti ya pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Negoro. Untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan daripada diskusi hari ini? Mungkin buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti dari minggu-minggu lalu, kita sudah beberapa kali membahas dari Tamanaha sendiri ya. Jadi untuk malam berikutnya, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Farid, akan ada topik berkelanjutan untuk di sesi-sesi berikutnya. Begitu. Bagaimana Pak? Mungkin langsung saja dijawab terlebih dahulu. Oke, apa boleh saya minta dijelaskan maksud kerangka kerja hukum itu bagaimana? Takutnya kita punya persepsi yang berbeda terhadap frasa itu. Ya, mungkin bukan kerangka kerja hukum ya, tapi eh, yang saya tangkap itu misalkan di apa namanya di Theory of Justice-nya John Rawls ya, dia kan bilang kalau misalkan kita ingin mencapai suatu keadilan itu ada cara-caranya ya. Veil of ignorance, kita bilang ke semua dan diri kita apa ada akses yang sama gitu ya segala macam itu kan cara-cara untuk menggapai suatu tujuan. Sama kayak Jeremy Bentham ya, dia buat satu kerangka kerja hukum yang jadi patokan untuk para pemangku kebijakan ya, kalau misalnya saya tidak salah, untuk membuat satu kebijakan yang bagaimana sih membuat satu kebijakan yang etis itu dengan cara utilitarian. Kita timbang-timbang mana pain-nya, mana pleasure-nya. Kalau misalkan pleasure lebih tinggi, maka itu eh, maka itulah yang dipilih sebagai suatu kebijakan. Nah, jadi kayak cara-cara ya, mungkin kurang lebih itu yang saya tangkap kalau misalkan berbahas tentang rangka kerja. Lalu kalau Badan Taman H ini sebenarnya dia apakah dia juga ada hal-hal seperti itu, cara-cara untuk membuat suatu sistem hukum itu harus mengikuti hukum atau kepastian hukum atau apapun itu namanya. Seperti itu, Mas Farid. Oke, makasih, Kang Teo. Mas Teo. Eh, Kalau untuk, jadi gini ya, mungkin sisi praktikal dari pandangannya Tamanaha terhadap rule of law ini apa? Itu yang saya tangkap. Kalau John Rawls ada solusi begini, misalkan kalau siapa Sandel solusinya begini. Nah, kalau di buku ini sendiri kan tujuan utamanya adalah untuk membahas mengenai apa itu rule of law. Itu aja buku itu. Kenapa dia pengen bahas itu? Karena menurut Tamanaha ini adalah hal yang sangat penting sebab semua orang, semua negara di ruang manapun, di waktu manapun menganggap rule of law itu adalah hal yang baik. Cuma persoalannya, rule of law-nya apa? Nggak beda-beda. Kan kita bisa bilang bahwa sopan itu hal yang baik. Ya, tapi ketika orang Sunda dan orang Batak memaknai sopan beda. Tentu orang Sunda akan bilang sopannya orang Batak tidak sopan. Ya. Nah, hal itu yang bikin Tamanaha menulis buku ini. Jadi buku ini kalau saya mau bilang, meskipun saya belum selesai baca, baru nyampe bab 4, ya berarti belum setengahnya ya, paling baru 35% itu, 40%. Buku ini sifatnya deskriptif. Sifatnya deskriptif, mencoba untuk mendeskripsikan makna rule of law, mencari hakikat rule of law, dari cara melihat perkembangan sejarahnya, ya perkembangan politisnya, dan melalui refleksi dari berbagai teori yang digunakan. Nah, jadi kalau mencari sisi praktikal dari rule of law nggak ada. Bahkan Tamana sendiri bilang begini, kan saya, kata Tamana kan ya, kurang lebih begini, kan saya ini memaknai rule of law itu supremasi hukum doang, ya kan? Demokrasi di luar ya, HAM di luar. Rule of law itu sama dengan supremasi. Tapi saya juga paham bahwa rule of law doang nggak cukup untuk bikin negara itu bagus. Gitu loh. Jadi Tamana sendiri pun mengakui bahwa kalau rule of law ini mau dimaknai sempit pada supremasi hukum, artinya dia mengeluarkan demokrasi dan HAM. Itu bukan berarti bahwa supremasi hukum itu
satu-satunya hal yang penting di negara supaya hukumnya baik. Masih ada elemen demokrasi dan HAM. Cuma, kata Taman, demokrasi dan HAM ini letaknya di luar rule of law. Jangan dibilang ini sebagai elemen rule of law. Kenapa? Ada negara yang nggak menghormati hak asasi manusia, tapi hukumnya suprematif. Ada negara yang monarki, ya monarki teokratik, misalkan monarki dengan berbagai jenisnya, konstitusionalisme atau apa, tapi mereka punya supremasi hukum. Jadi rule of law bukan milik negara yang demokratis, bukan milik negara yang menjunjung tinggi HAM. Itu maksudnya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Sependek bacaan saya dari buku ini dan dari 3 artikel yang Tamanaha tulis mengenai rule of law, saya belum nemu. Dan itu menjadi pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan di pertemuan terakhir ya, di bagian kesimpulan. Kira-kira nih Tamanaha mau ngomong apa sih soal yang kalau Theo bahasakan tadi mengenai kerangka kerja hukum ya. Caranya gimana ya? Gitu. Nah, pertanyaan itu mungkin lebih baik diajukan di akhir. Gitu. Untuk sementara ini saya bisa jawab begitu aja, Mas Theo. Mudah-mudahan tidak memuaskan, karena bukan laki-laki pemuas juga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Farid. Untuk rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan dan dari pemantik diskusi yang tadi yang ingin dibahas lagi. Tapi sebelum ada pertanyaan, mungkin dari saya sendiri ingin bertanya gitu kepada Bapak Farid sendiri mengenai konsep rule of law ini ada ketidakpastian ya di sistem monarki. Yang ingin saya tanyakan di beberapa negara ya, seperti di Inggris, di Spanyol gitu ya. Menurut Bapak, apakah di monarki ini, yang negara-negara menganut sistem hukum monarki ini, bisa diterapkan rule of law tanpa terkecuali gitu? Dari sini kan beberapa kepala negara yang seperti waktu itu ada anak dari kerajaan mana melanggar hukum di suatu negara itu dilindungi banget. Jadi kayak seolah-olah dari anak dari si raja dari suatu negara ini kebal hukum gitu. Yang padahal kalau dilihat dari kasusnya, saya lupa itu kasusnya apa, pokoknya seorang putri gitu ya dari kerajaan negara mana melanggar suatu hukum, tapi dia tidak dihukum karena saking berpengaruhnya mungkin kerajaan di negara beliau. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah sudah sepatutnya rule of law ini diterapkan pada negara sistem monarki begitu Pak? Oke. Kalau jawaban secara normatif, ya, sangat mungkin. Kenapa? Contoh tadi di Roma, ketika abad ke-13 itu. Setelah Summa Theologica kan Romawi sistem monarki teokrasi. Dia hukumnya suprematif karena dianggap sebagai mulutnya Tuhan hukum itu kan. Nah, jadi secara normatif itu sangat sangat mungkin. Ya, hukum dianggap suprematif dibentuk pemerintahan seperti apapun. Dibentuk pemerintahan seperti apapun, di sistem hukum apapun, dibentuk negara bagaimanapun, ya, sangat mungkin. Nah, bagaimana dengan sisi empirisnya? Kalau sisi empirisnya, di buku ini pasti dibahas di buku ini. Cuma saya belum nyampe aja bacanya. Kenapa? Karena Tamanaha itu always sociolegal. Jadi pasti dibahas mengenai sisi empirisnya. Cuman, kalau kita mau tarik ke sisi empiris, kayaknya di negara demokrasi pun juga belum tentu kok rule of law itu bisa tegak. Ada anak presiden pengen jadi wakil presiden. Yang diganti bukan wakil presidennya, hukum yang diganti. Berarti wakil presiden itu ada di atas hukum. Ada negara di ya. Nah, artinya walaupun negara ini udah demokrasi misalnya, bentuk pemerintahnya republik, ya, tapi ternyata rule of law nggak jalan, gitu. Nah, mungkin ini apa? Kalau mengenai sisi empiris dari rule of law, itu kayaknya menarik sekali untuk membahas pandangannya Edward Cook terhadap rule of law. Dia hakim di Inggris abad ke-17 kalau saya nggak salah. Edward Cook ini sangat melihat rule of law itu pada hakim. Jadi kalau si Tamanaha ini bilang bahwa rule of law itu kuncinya adalah supremasi hukum. Kalau kata Edward Cook, rule of law itu kuncinya ada pada penegakan hukum. Ada pada penegakan hukum khususnya hakim. Hakim yang independen. Hakim yang baik, yang jujur. Yang bisa menerapkan hukum. Karena menurut dia, mau bagaimanapun bagusnya norma hukum, mau bagaimanapun hukum diagung-agungkan secara normatif, kalau pada penegakannya ternyata hakimnya tidak independen, contohnya Bapak yang satu itu,
nggak akan bisa. Nggak akan bisa rule of law itu tegak. Itu kata Edward Cook. Yang saya tahu begitu. Nah, di Taman H ini sampai ke bab 4 ini saya baca semuanya masih bahasan-bahasan historis yang dilihatnya dari norma-norma yang ada. Itu di Magna Carta normanya gini, gitu. Di Germany Customary Law normanya gini. Jadi belum membahas, belum sampai situ pembahasannya kayaknya ya. Saya nggak tahu nih dibahasnya akan di bab mana. Karena di bab 5 sampai 6 itu politis sekali ya. Itu membahas mengenai kubu kanan, kubu kiri, kubu sekutu, kubu Soviet yang mempengaruhi perkembangan rule of law. 7, 8, 9, 10 itu teoretik sekali pendekatannya. Jadi saya belum tahu letak bahasannya empirisnya itu di mana, tapi itu adalah satu hal yang menarik. Mungkin akan saya coba baca lagi di babak selanjutnya, mudah-mudahan bisa ada di buku ini ya. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya saya harus mengikuti gitu ya. Kebetulan bukunya kan juga tidak ada terjemahan bahasa Indonesia kalau tidak salah ya Pak ya. Jadi mungkin agar lebih memudahkan pemahaman supaya tidak usah membaca artikelnya atau buku itu, mungkin kita harus join Zoom ya. Tidak hanya satu sesi, tapi di sesi-sesi berikutnya harus mengikuti agar pemahamannya tuh terbentuk gitu. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, ada bagian bab kesimpulan ya kalau tidak salah. Nanti kita lebih panjang diskusinya pada sesi tersebut gitu ya Pak. Nah, buat rekan-rekan yang lain, bagaimana, sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau diskusi lebih lanjut mengenai rule of law ini? Karena rule of law ini sifatnya cukup ini ya, cukup lumayan harus kita kaji, seperti negara-negara monarki yang tadi sudah dijelaskan, atau bagaimana dengan Korea Utara, itu kan banyak banget ya pembahasannya ya. Dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian, boleh banget nih buat yang ingin bertanya atau diskusi, di raise hand dan di open mic-nya. Mungkin kita tanyakan dulu gitu ya Pak ke Pak Tristan nih, udah ada di chat. Kepada Pak Tristan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai diskusi pada malam ini, bagian sesi pertama dari Rule of Law sendiri? Oke, tadi makalah sudah menjelaskan tergantung pengertian law ya. Nah, apakah law sama dengan lege? Atau dalam berbagai bahasa kan selalu dipisahkan hukum law dengan law, atau nah, dalam bahasa Indonesia atau dalam budaya hukum kita seringkali menyamakan hukum dan undang-undang. Kalau tidak tertulis, maka ada kekosongan hukum. Maka hukum tidak bisa supreme, tidak bisa berkuasa, tidak bisa mengatur karena tidak tertulis. Nah, itu saya mau minta tanggapannya pemakalah ya. Apalagi karena tiba-tiba dia juga menjadi sangat eh, apa, mendukung Agustinus atau Aquinas dengan mengatakan bahwa kitab suci itu sakral, tadi itu sama dengan hukum. Itu pertanyaan-pertanyaan saya yang moga-moga bisa dijawab oleh pemakalah. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tristan. Selamat malam. Ya, untuk Pak Farid boleh untuk langsung menjawab tanggapan dari Ya, Pak Tristan. ya, terima kasih Pak Tristan. Kalau membaca paper yang 2 pekan lalu Pak Tristan share di kolom chat itu tuh tentang what is law, tulisan Tamanaha juga. Di situ jelas dikemukakan bahwa Tamanaha tidak menganggap bahwa hukum itu adalah undang-undang. Nah, di sini juga di pembahasan 2 bab pertama dari buku Tamanaha ini, tadi juga Pak Tristan singgung, dia tiba-tiba mendukung Aquinas ya, kitab suci
kalau mendasari suatu hukum baru dianggap sebagai hukum itu barulah dianggap sebagai hukum yang suprematif. Kemudian ada juga Germanic customary law yang dianggap punya kontribusi positif terhadap rule of law, padahal Germanic customary law ini ya customary law apa hukum kebiasaan yang nggak ada bentuk tertulisnya, walaupun ada eh, apa kumpulan hukum kebiasaan itu ya Lex Barbarika tadi. Cuma saya cukup cukup apa ya bukan cukup percaya diri, cukup yakin bahwa Tamanaha tidak menyempitkan makna hukum pada undang-undang gitu. Dia memaknai hukum secara luas sebagaimana pemikir-pemikir modern yang bukan aliran positivis memaknai hukum gitu. Mungkin sementara itu Pak Tristan, mudah-mudahan bisa didiskusikan lebih lanjut oleh peserta yang lain. Terima kasih Pak. Enggak, tadi pertanyaan saya lebih ke pernyataan dirimu. Saya sebagai Muslim menganggap Quran itu sebagai sumber hukum. Nah, pertanyaan saya lebih sederhana ya. Quran itu hukum bukan? Hukum, Pak. Ya, dalam pengertian apa? Dalam pengertian apa Quran itu harus jadi hukum? Apakah kemudian hanya mengikat orang-orang Muslim sehingga non-Muslim ada di luar hukum? Maka bagi orang Muslim, orang-orang non-Muslim berada di luar hukum, maka boleh ditindas ya. Itu terjadi juga di zaman eh, muda di Spanyol. Nah, hukum itu apa sih sebenarnya menurut dirimu yang harus supreme itu? Tadi karena bawa-bawa Quran ya, jadi saya kejar. Silakan. Pak, mohon maaf barusan yang terakhir putus-putus Pak. Kan dirimu tiba-tiba jadi sangat mendukung Aquinas ya. Hukum Oh itu iya dari iya iya. Tuhan. Oke, oke. Saya nggak nanya mana karena pernyataan terakhir kan Oke. saya mendukung Aquinas. Nah, persoalan dengan kitab suci itu apakah kitab suci betul-betul hukum? Oke, Pak. Terima Karena kasih isi Pak kitab Tristan. suci nggak semuanya hukum loh. Betul, betul, betul. Silakan. Mungkin Sehingga ada polanya yang sama tidak dengan yang yang tidak beriman tidak terikat hukum itu kan. Berarti berada di luar hukum. betul, Gimana? betul, Pak. Jadi mungkin polanya sama dengan pada masa Aquinas itu ya. Dia menjadi hukum si divine mouth ini, si nilai-nilai ketuhanan ini ketika dia dipositifkan jadi hukum kanonik gitu. Ya sebagaimana juga Al-Quran di zaman Khalifah dulu, Al-Quran sendiri ya betul dia hanya mengikat orang-orang Islam. Tapi ketika dia punya otoritas di dalam pemerintahan Khalifah, kemudian dijadikan produk hukum, maka hukum inilah yang kemudian mengikat seluruhnya. Al-Quran itu dijadikan rule of reason dari produk tersebut. Pemahaman saya begitu, Pak. Mungkin mirip polanya dengan yang di Roma itu. Hanya ketika dia dipositifkan, maka dia mengikat sebagai hukum untuk semua. Maka dia mendapatkan status supermatifnya itu. Cuma bagaimana dia mendapatkan status supermatifnya karena dia punya landasan yang dianggap sudah pasti benar, yaitu nilai ketuhanan gitu. Ya, persoalannya hukum kanonik atau hukum agama bisa sangat menindas ya, buat orang yang kebetulan tidak menganut agama itu. Tapi kan juga ada Betul. persoalan ya, hukum yang tidak adil bukan hukum kan. Nah, kalau hukum itu dari Tuhan, kita bicara Tuhan yang mana sih? Gitu. Ya Pak, izin menanggapi Pak. Jadi betul betul Pak, betul. Makanya Aquinas juga tadi oleh Tamanaha dibilang itu apa Christian justice kan, keadilan versi Katolik. Yang mungkin kalau ada orang non Katolik yang tinggal di Roma pada saat itu dia nggak akan bilang itu adalah good gitu. Maka dia sendiri juga nggak akan posisikan hukum itu supermatif. Tapi pada intinya yang disebut sebagai adil di situ ya Christian justice. Ya sama mungkin dengan yang di tadi ya yang di pemerintahan Islam.
Yang disebut baik adalah Islamic justice. Nah, bahwa ada mungkin orang yang tidak seagama, yang bukan Katolik di zaman Aquinas atau bukan Islam di pemerintahan Islam, yang merasa hukum ini nggak adil, yang mungkin merasa hukum ini nggak demokratis atau melanggar hak asasi manusianya. Nah, itulah mengapa Tamanha mengeluarkan dua elemen itu dari makna rule of law. Jadi dia hanya memaknai itu sempit pada kondisi supermatif hukum nih. Nggak ngomong soal hukum ini enak untuk semua nggak itu. Hukum ini menghormati hak asasi manusia semua nggak, atau hanya majority doang misalnya. Tapi dia hanya membahas mengenai posisi paling tinggi dari hukum. Sepemahaman saya begitu, Pak Arsa. Nah, hukum yang sangat diskriminatif masih hukum nggak? Menurut saya, Pak, Ya, menurut dirimu? hukumnya sangat diskriminatif, ya ini pertanyaan yes or no, tapi nggak bisa dijawab yes or no, Pak. Ya, silakan. Silakan. Kan kita juga bisa kemudian menjawabnya jadi cherry picking ya. Ya, Pak. Jadi, mari sebut yang baik-baik, hindari yang buruk-buruk. Sehingga apa yang kita nilai itu sudah disaring ya. Oke. Bisa nggak kita terima hukum? Ya hukum ada sisi baiknya, sisi buruknya. Ini necessary evil atau ini hukum memang tidak adil tapi kita harus taati karena itu memang hukum. Bagaimana? Ya, kalau saya sulit untuk memposisikan diri saya sebagai apakah saya yang menganut bahwa hukum itu kalau tidak adil bukan hukum lagi, atau hukum itu harus selalu adil maka dia hukum. Ya, mungkin eh, pada satu waktu saya akan punya argumen yang pertama, tapi di waktu-waktu yang lain saya punya argumen yang kedua. Sebagai contoh nih Pak, putusan putusan MK tentang batas usia itu. Menurut saya itu bukan putusan yang adil. Tapi ya bagaimana lagi? Itu sudah menjadi hukum dan saya anggap itu sebagai hukum. Jadi pemahaman itu nggak bisa dianut satu gitu. Tetap aja ujung-ujungnya akan menjadi kondisional. Kalau saya pribadi ya Pak. Kalau saya pribadi begitu. Jadi kita sinkritik, selalu pilih-pilih gitu ya. Iya, begitu Pak. Ujung-ujungnya Iya. memang agak pragmatis juga. Nah, manusia memang hakikatnya seperti itu mungkin. Apakah semua manusia harus pragmatis? Tidak harus, tapi nyatanya begitu. Oh, kenyataannya begitu. Kenyataan itu sama dengan normatif nggak? Kata Kelsen. Tidak. Nggak. Oh iya, kata Kasan iya Pak. Kata Kelsen, Kata Kasan no, iya. kalau kata Tamana, Tamana kan realistic legal teori ya. Betul Pak, realistik. Maka kita terima apapun yang buruk sebagai hukum ya. Karena itu dinyatakan sebagai hukum kan. Hmm, iya, betul betul. Jadi kita harus akui bahwa hukum pun bisa sangat buruk. Betul. Dalam konsep rule of law belum tentu hukum itu adil. Maka dia bilang nggak cukup nih, hanya rule of law doang. Gitu. Oke. Dan kemudian dengan pendekatanmu yang sangat Aquinas tadi, kitab suci, kitab suci bisa nggak mengandung keburukan? Menurut saya sekitar saya tidak, Pak. Bisa. Jadi kita Tidak terima bisa. bahwa kitab suci itu baik. Gimana? Pak? Kita harus terima bahwa kitab suci itu pasti baik. Bagi yang menganut agamanya, Pak. Jadi kita pokoknya keyakinan buta aja ya. Karena saya beragama A, maka agama saya Betul. paling benar, maka agama lain terpaksa tidak benar kan? Iya, saya pikir harus begitu, Pak. Sebagai umat beragama, kalau kita menganggap semua agama benar, ya kita sama dengan tidak beragama. Jadi umat beragama harus diskriminatif. Tidak menganggap semua agama baik, tidak menganggap semua agama benar tidak sama dengan menganggap semua agama baik. Saya percaya semua agama baik, tapi tidak semuanya benar. Tidak benar. Nah, Betul. ukurannya apa? Apakah Ya, mungkin mengukur kebaikan, kebenaran hanya dari diri sendiri? kalau itu mungkin kembali ke penilaian pribadi ya, Pak. Ya. Sebagai seorang Muslim pasti menilainya begini. Sebagai seorang Katolik menilainya dengan cara pandang yang berbeda. Nggak tahu, kan nggak bisa menilai sebagai orang Katolik.
Iya, memang maka karena saya Nggak seorang bisa. Ya, artinya yang lain spekulatif ya. yang lain Bisa spekulat. nggak hukum kita nilai pakai spekulasi? Jadi kebenaran, kebaikan itu semua spekulasi ya. Apakah kemudian kita masih bisa pegang supremasi hukum kalau kebaikan, keadilan, kebenaran hukum adalah spekulasi? Boleh Eh, dielaborasi, Pak, pertanyaannya, Pak? Ya kan menurut dirimu kan semuanya spekulasi ya. Hanya bisa menilai kebenaran agama sendiri ya. Yang lain kan kita nggak tahu. Saya benar, agama saya paling benar, yang lain ya nggak tahu. Mungkin benar, mungkin salah, saya nggak peduli. Atau kata agama saya, agama lain salah. Gimana? Dan agama saya Hmm? adalah hukum tertinggi. Maka hukum tertinggi yang saya yakini menganggap agama lain salah. Berarti agama sangat diskriminatif ya. Gimana? Ini semua pertanyaan-pertanyaan provokatif nih. Iya, 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 iya. Anwar Usman itu sebagai ketua MK juga punya keyakinan bahwa dia sebagai ipar punya kewajiban terhadap kakak iparnya. Mungkin dia membaca sasmita, oh ini yang saya harus lakukan sebagai ketua MK dan sebagai ipar. Maka jadilah hukum ya. Dan hukum ini menurut dia paling benar. Saya menjalankan keyakinan saya kok. Maka nggak ada orang lain yang bisa menilai keyakinan saya. Salah dong. Nah, itu yang dilakukan Anwar Usman kan. Dengan pendekatan tadi ya. Gimana? Faridudin. Ini jadi kelas filsafat hukum. Barangkali yang lain ada yang mau menanggapi dulu, Pak. Silakan, silakan. Baik, sambil sembari Bapak Farid menyiapkan jawabannya, di sini saya sebagai moderator ingin menambahkan sedikit topik ya, mungkin memang agak sensitif topiknya, cuman saya eh, dasar keingintahuan yang tinggi gitu ya. Saya ingin bertanya tidak hanya kepada Bapak Farid maupun Pak Tristan, kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini menyangkut dari rule of law gitu ya, yang sudah sejarahnya dibawa dari Uni Soviet dan kelompok Barat gitu ya. Di sini kita sedang membahas ya, di media sosial manapun sedang ramai mengenai isu Israel dan Palestina. Jujur saya sebagai umat Muslim pun tidak begitu paham ingin membela yang mana, karena dari yang saya cari, sumber-sumber yang saya cari, mungkin kalau di diskusi dengan teman saya yang kuliahnya
kebetulan ada teman saya yang kuliahnya di negara barat di Belanda gitu ya, dia ngambil hukum filsafat, dia pro Israel meskipun memang agama dia berbeda dengan saya gitu ya, jadi kita sempat ada sedikit perdebatan gitu ya. Kalau dari sumber-sumber yang saya cari di Indonesia itu memang kebanyakan menjelaskannya seperti ini gitu, sedangkan dia nge-screenshot gitu ya dari sumber-sumber yang diterjemahkan ke Indonesia lebih banyak memperbagus dari pihak Israel gitu. Jadi di sini saya sebenarnya sudah punya pilihan, tapi atas perdebatan yang kami hadapi dengan dari saya dengan teman saya yang memang mengambil hukum filsafat di negara Belanda, sebenarnya dia ada pertukaran pelajar gitu ya, semester 1, 2 sampai 4-nya di Universitas Indonesia, namun semester kalau nggak salah 5 sampai lulusnya itu di Belanda. Jadi ngambil double degree gitu. Jadi saya ingin bertanya sedikit gitu ya ke rekan-rekan semua mengenai terutama Bapak Farid mengenai konflik Israel dan Palestina. Bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, nih pertanyaan berat. Mungkin dari yang lain dulu ya, Putri. Tidak berarti saya penyajinya maka harus selalu saya kan. Boleh Pak. Mungkin dari Pak Tristan gini, bagaimana Pak? Oke, apakah pertama, apakah betul perang Israel Palestina adalah perang agama? Jelas bukan ya. Dan harus dilihat juga peta politik ya. Tidak semua penduduk Gaza mendukung Hamas. Hamas juga berantem dengan Fatah. Dan kemudian sejarahnya sangat panjang sehingga kalau mau memahami konflik di Timur Tengah juga harus mengerti politik internasional. Apa sih kepentingan blok Barat, blok Timur, dan negara-negara Arab terhadap keberadaan Palestina, Israel, dan seterusnya ya. Dan permusuhan itu kita sebagai orang luar nggak ngerti ya. Maka ada yang dengan mudah melihatnya hitam putih, kalau di Indonesia kan hitam putih ya. Karena kita dapat beritanya hanya dari Palestina, maka anak nakalnya Israel, maka mari kita kutuk Israel. Tapi begitu kita bicara perang, maka urusannya adalah mari kita nilai perilaku kedua belah pihak dengan alat ukur yang sama, hukum perang ya, dan hukum pidana internasional. Bisa nggak siapapun yang melakukan kejahatan perang dimintakan pertanggungjawaban perang? Bisa nggak kedua belah pihak yang berperang tidak melibatkan penduduk sipil? Itu ukuran-ukuran yang lebih mudah untuk kita pakai menilai kedua belah pihak, terlepas dari nanti propaganda dan seterusnya. Jadi tugas kita sebagai orang Indonesia ya kumpulkan informasi selengkap mungkin dan menahan diri untuk tidak so tahu ya. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin dari eh, Pak Farid sendiri bagaimana Pak? Dari teman-teman yang lain dulu ini ada beberapa temanmu, ada beberapa teman saya juga. Oke, Ada Kak gini. Indi, ada Dari Gilang dulu nih. Kebetulan Kang Gilang ini juga sama ya. Dia satu fakultas dengan saya, Fakultas Hukum, dan ngambil prodi yang sama, hukum peradilan, sistem peradilan gitu ya, kajiannya pidana, dan menekuni filsafat juga. Bagaimana Kang Gilang tanggapannya? Halo Kang Gilang, mungkin ada kendala jaringannya, ada ngechat di. Bagaimana dengan yang sudah on cam dulu nih, Mas Theo, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, ditodong ya akhirnya. Jadi saya setuju dengan Pak Tristan. Karena gini kan bukan perang agama ya. Kalau perang agama pasti beda lagi ceritanya kan ya. Tapi perang politik
perang geopolitik kita harus memahami geopolitiknya ya, real Hamas sama Israel ini. Karena kalau misalkan kita lihat ya, berarti sama kayak Mbak Putri tadi bilang, kalau misalkan pendidikan di Barat mungkin ya mereka bakal milih Israel karena informasi yang mereka dapatkan kan ya pasti membela Israel semua. Kalau kita di Timur, kita juga banyak kan Muslim ya. Itu kan kita nggak bisa lepas dari situ kan. Pasti kebanyakan informasi kita dapat adalah yang mendukung Palestina atau dalam hal ini mendukung Hamas. Nah, gimana caranya sih kita biar keluar dari post-truth itu kan? Karena itu kan berkali-kali disebar, berkali-kali disebar. Jadinya itu membuat kita menganggap itu sebagai suatu suatu apa namanya? Suatu kebenaran gitu ya. Jadi benar kata Pak Tristan. Jadi kita tahan dulu ketika kita ingin berpihak ya. Mungkin dalam hati kita bisa berpihak, tapi untuk menyuarakannya kita tahan dulu karena ya mungkin saja itu belum cukup bukti. Mungkin saja itu belum belum bijak untuk dikeluarkan ya. Karena kan kita juga harus tahu seluruhnya itu bagaimana, sejarah Israel bagaimana, sejarah Palestina bagaimana. Kalau misalkan kita mau fair-fairan ya, kita bisa bilang kalau Israel mungkin tidak pernah mencaplok Palestina gitu, tapi pasti ada argumentasi lagi untuk bisa membahas argumentasi itu. Nah, pada akhirnya ya tadi diserahkan ke kita sendiri. Kita harus bisa bijak dan kita harus bisa nilai. Nah, kalau misalnya kita sandingkan dengan hukum ya seharusnya baik Israel atau Hamas itu bisa dikenakan hukum perang ya. Kan kalau misalnya kita pakai hukum humanitarian, nah ini saya nggak tahu rule of law-nya bagaimana ya, karena hukum humanitarian ini kan hukum perang, hukum internasional, supremasi hukumnya siapa nih, kekuasaannya siapa, kita nggak tahu ya. Ini mungkin bisa dimasukin lagi ke diskusi. Tapi kalau misalkan pakai hukum perang, siapapun yang nanti melakukan kejahatan perang itu harus dihukum. Nah, pertanyaannya mungkin ya, siapa yang akan menghukum orang ini? Apakah negara yang menang atau siapa gitu ya? Kayak contohnya dulu waktu Jerman itu melakukan Holocaust ya, para perwira Nazinya itu diburu sama Israel. Karena Israel itu menganggap bahwa mereka itu paling berhak untuk menegakkan hukum mereka kepada orang-orang Jerman. Karena mereka adalah korban. Pada waktu itu Israel pun terbentuk kan ya. Tapi Israel ya dengan agen Mossadnya itu memburu perwira Nazi dan mereka mendapat beberapa terus mereka hukum pakai pakai hukum mereka. Nah, itu bagaimana tuh hukum humanitariannya? Bukan ya? Atau misalkan eh, waktu itu Jepang misalkan ya, Jepang kan si perdana menterinya dihukum mati ya. Padahal kalau misalnya kita lihat hukum humanitarian kan tidak pernah mengenal hukum mati ya. Tapi kenapa waktu itu bisa ada hukuman mati? Nah, kalau misalnya kita sejarah kan Cina yang meminta ada hukuman mati dan itu disilakan di Cina, di Tiongkok. Karena apa? Karena kejahatan perangnya Jepang itu ada di Tiongkok dan itu paling masif ya. Kejadian Nanking ya kalau tidak salah. Nah, mungkin kalau misalkan kita dari segi hukum itu kok bisa seperti itu ya? Kok negara yang korban gitu ya, seolah punya kekuasaan, punya hak untuk menegakkan hukum mereka kepada para pelaku kejahatan perang ini. Misalkan Hamas sama Israel gitu. Anggaplah ya Israel menang, Hamas para pemimpinnya ditangkap. Apakah pantas atau apakah benar para pemimpin Hamas ini yang mungkin beda warga negara ya, warga negara eh, Palestina gitu ya, itu dihukum menggunakan hukum Israel ya? Apakah pantas gitu? Apakah benar? Atau seharusnya dibawa ke sidang PBB ya, Mahkamah Pidana Internasional ya, kalau tidak salah. Nah, jadi mungkin itu bisa kita hubungkan dengan rule of law ini. Supremasi hukumnya bagaimana sih untuk bisa melihat itu? Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Theo. Bagaimana Pak Farid, sudah ada yang ingin disampaikan tadi, sudah terlihat menyiapkan jawaban gitu ya. Silahkan Pak. Silakan yang lain dulu aja. Tadi ada Nabil, ada Rizka. Silakan diputar aja dulu. Di kolom komentar sudah ada eh,
Jupri Nababan, Saudara Jupri Nababan, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan mic karena trouble. Saya mau bertanya kepada pemakalah dari literatur yang saya baca bahwa teori Lon Fuller mengemukakan konsep hukum yang lengkap dan memastikan kepastian hukum yang adil. Fuller berpendapat bahwa hukum harus memenuhi kriteria tertentu seperti publisitas, umum, jelas, dan dapat ditegakkan secara efektif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perbandingan antara persyaratan Fuller ini dengan perspektif Manaha tentang rule of law? Oke, terima kasih Pak Jupri atas pertanyaannya. Lon Fuller ini saya baru beberapa kali dengar di kelasnya Pak Tristam itu pun. Bukunya saya belum baca ya, Law and Morality kalau nggak salah. Tapi yang saya tahu Fuller itu apa? Dia ada di masa sebelum Taman H yang jelas. Dan rivalnya itu kalau saya nggak salah adalah Hart. Hart yang sangat positivis, yang memisahkan hukum dari moralitas. Kalau Fuller justru sebaliknya. Yang saya tahu begitu. Nah, apakah tepat membandingkan kedua teori Tamanaha dengan Fuller? Fuller mencoba untuk mendeskripsikan di mana sih posisi moral di dalam hukum ya, bagaimana interaksi hubungan keduanya. Kalau Tamanaha, saya nggak melihat ke arah situ, tapi melihat ke arah apa rule of law itu apa gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh Pak Tristam, karena yang saya tahu ya beliau baca buku dan cukup ini tentang Fuller itu. Pernah juga beliau rekomendasikan kepada saya, tapi belum sempat saya baca gitu. Pak Tristam mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, Lon Fuller itu harus dilihat tahunnya ya. Jadi ada konteksnya juga dia berdebat itu. Jadi dia juga mencoba mencari jalan tengah antara positivisme dengan hukum kodrat. Nah, yang dirimu kan sangat hukum kodrat ya. Tuhan bersabda, maka sabda ini pasti benar gitu. Dan ini menjadi sumber hukum. Kalau bertentangan dengan sumber ini, maka bukan hukum gitu ya. Itu juga cara 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 Agustinus dan Aquinas berpikir ya. Maka ada hukum divine law dan seterusnya. Tapi itu Aquinas. Kemudian hukum kodrat mengalami krisis karena dikritik habis sama positivisme. Buah dari positivisme ekstrimnya adalah legisme ya. Yang pasti adalah hukum tertulis ada undang-undang, dan yang boleh menafsirkan undang-undang itu hanyalah legislatif. Hukum adalah apa yang tertera dalam undang-undang. Itu kepastian. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya sabda raja adalah hukum, sabda raja bisa ganti-ganti setiap hari ya. Maka kepastian hukum itu sama dengan keadilan. Lahirlah Montesquieu dan seterusnya. Perdebatannya kemudian diteruskan Hart tahun 60, kemudian Radbruch tahun 60-an juga, diteruskan juga oleh Lon Fuller yang melihat perdebatan ini mulai terlalu ekstrim ya. Jadi dia mengatakan bahwa hukum itu mengandung moralitasnya sendiri. Bukan moralitas seperti yang kita kenali, tapi ada kriteria untuk bisa mengukur ini hukum yang benar dan yang tidak benar. Itu ada 8 kriteria, silakan baca bukunya. Begitu? Baik, terima kasih tanggapannya Pak Tristan. Mungkin dari Bapak Jupri untuk ada pemahaman atau diskusi lebih lanjut bisa dibalas melalui kolom komentar. Dengan Bapak Farid bagaimana? Apakah sudah menyiapkan jawaban dari Pak Jupri? Kan tadi sudah ya, Putri.
Iya, Tanggapan saya begitu ya. dari kawan teman-teman sekalian yang ingin disampaikan atau didiskusikan seperti saya tadi ya sudah beberapa pertanyaan sudah saya ajukan karena atas dasar rasa keingintahuan mungkin teman-teman bisa diketik melalui chat atau bisa di raise hand dan on mic. Mungkin kalau belum ada, kita kembali lagi ke bahasan hukum kodrat tadi ya. Kan masih ngegantung bahasannya gitu. Ya, boleh. Eh, eh, kalau dibilang saya sangat hukum kodrat, sepertinya tidak juga, Pak. Karena kalau begitu nggak mungkin saya bisa hidup di sini gitu. Lampu merah harus berhenti mobil kan tidak ada dasarnya di kitab suci gitu. Tapi tadi saya waktu presentasi itu saya menggambarkan nih Aquinas kan begitu ya itu kan dijelaskan juga dalam buku Tamanaha. Cuma ada satu gitu yang menarik dan ingin saya diskusikan sebetulnya. Kontribusi rule of law itu kan tadi dibahas tiga eh, pada zaman pertengahan itu. Di buku Tamanaha ini intro bab 2 itu menyinggung juga mengenai bangsa Saraken, interaksi Roma dengan Saraken. Tapi di dalamnya nggak menyinggung ada kontribusi rule of law dari Saraken nggak ke perkembangan rule of law di Roma gitu. Nah, tadi tuh yang sebetulnya saya ingin pantik adalah kan kondisi di pemerintahan khilafah itu begitu kan. Dianggapnya juga sama seperti bukan sama mirip lah dengan yang Aquinas. Polanya seperti itu. Nah, karena polanya ada kemiripan, bisa nggak sih dibilang bahwa itu punya kontribusi juga ke rule of law meskipun dia adanya bukan di barat gitu. Si pemerintahan Islam ini hanya karena dia ada conquest ke arah barat, jadi dia mungkin punya kontribusi ke situ. Tapi tidak dibahas di buku Tamanaha. Mungkin begitu, Pak. Atau ada tidak peradaban lain yang punya juga nih kontribusi rule of law nih. Misalkan yang timur gitu. Tentu bukan rule of law ya pasti bahasanya yang lain gitu. Tapi dia sama-sama hakikat itu supremasi hukum juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid atas penjelasan mengenai hukum kodrat. Dari rekan-rekan hadirin, mungkin dari saudari Mbak Dini, Mbak Nazwan, Mbak Rizka, Kang Gilang, Kang Nabil, atau Saudara Sandi, Mas Jupri, atau Mas Teo sendiri, dan Mbak Indi gitu ya, yang ingin em, join diskusi, bergabung bersama kami gitu ya. Boleh di unmute atau langsung di kolom komentar atau di chat. Bagaimana dengan Mbak Indi mungkin ya? Halo, selamat malam Mbak Indi. Halo, selamat malam dengan Mbak Indi. Bagaimana menurut tanggapan Mbak Indi mengenai diskusi pada malam hari ini? Ya sebenarnya saya baru join untuk yang Tamanaha ini sekarang ya, Mbak Putri ya. Cuma kalau saya mau komen yang tadi tentang seperti yang saat ini sedang lagi hits banget tentang Palestina dan Israel. Saya setuju juga dengan komentarnya Mas Theo dan Pak Tristan bahwa kita harus clearly dulu mengerti bahwa satu perang ini tuh bukan perang agama, saya agree tentang itu. Lalu jadi ketika kita mau komentar tentang sesuatu bukan hanya tentang yang soal perang Palestina dan Israel ini aja, tapi tentang apapun kita mau komen itu better kita tahu dulu lebih dalam lagi dulu deh apa sih sebenarnya yang sedang ributin atau orang sebelum komentar. Be wise and be smart sebelum komen. Thank you Pak Putri. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Indi ya, atas masukannya. Memang benar ya, atas konflik yang terjadi ini kan benar-benar sensitif ya, sampai ke para artis media pun
di media sosial harus berhati-hati dalam memperlihatkan footage, memperlihatkan konten-konten gitu ya. Salah sedikit langsung apa-apa di boykot dan lain sebagainya gitu ya. Makanya dari konflik ini kita harus belajar lebih berhati-hati kalau mau berkomentar di sosial media gitu ya. Mungkin dari eh, Bapak Farid gitu ya, ingin membahas lebih lanjut mengenai konflik yang terjadi atau mungkin masih pembahasan dari rule of law karena kita sebentar lagi mungkin 2045 kita sudah mengakhiri sesi satu pada hari ini. Mbak Putri, saya mau nanya dong. Iya. Tadi kalau Pak Tristan bilang yang favorit itu tuh apa ya? Mas Farid yang mungkin sangat hukum kodrati. Pak Tristan, saya mau nanya, kalau sebenarnya agak sulit ya, kalau misalnya bukan agak sulit ya. Tadi Pak Farid bilang, ya saya nggak kodrati banget, tapi memang tidak semua hukum juga di-mention di kitab, bukan hanya di Al-Quran maupun kitab yang lain. Lalu bagaimana Pak Tristan kalau ketika kita juga ya nggak cuma hidup dengan hukum agama aja, tidak dengan hukum kebiasaan aja, tapi kan juga ada yang normatif juga yang udah jelas memang ada. Jadi dan itu juga hidup di masyarakat dan kita juga harus follow the rules, ikutin hukumnya juga. Berarti kan kayaknya nggak bisa tuh kalau misalkan ketika hukum agama dibenturkan dengan hukum normatif yang memang jadi landasan di satu negara gitu loh Pak. Gimana Pak? Satu, saya bukan pemakalah ya. Jadi, tapi ini kita kembali ke pembahasan utama. Amanah mengatakan rule of law sama dengan law is supreme ya. Tapi kemudian memang bertanya-tanya kalau gitu apa sih yang kita maksud dengan law? Nah, kalau kita bicara negara yang de facto hukumnya plural, maka memang tidak semua bisa kita kembalikan pada kitab suci ya. Nah, kitab suci itu secara etis hanya bilang lakukanlah yang baik, hindari yang buruk ya. The golden rule itu hampir ada di semua agama kan ya. Perlakukanlah orang lain sebagai sesama dan seterusnya. Itu perintah etis, bukan perintah hukum. Dari situ memang kemudian diturunkan aturan-aturan lain yang seolah-olah kita kemudian meminjamnya, oh ini dari Tuhan. Itu bahayanya kalau kita mengatakan bahwa kitab itu sama dengan hukum ya. Kitab itu banyakkan juga isinya kan norma etis. Bukan hanya hukum yang seperti kita kenal sekarang, aturan tentang jalan di kiri atau jalan di kanan ya. Yang nilainya apa sih? Kenapa kita harus memilih jalan di kiri? Kenapa nggak jalan di kanan? Kalau Indonesia jelas kita memilih jalan di kiri karena penjajah dulu bilangnya jalan tuh harus di kanan. Itu salah satu pilihan untuk bikin jengkel orang Belanda lah ya. Pokoknya lalu lintas sekarang sebelah kiri gitu. Tapi kan nggak bisa ditarik sampai ke Alkitab ya. Kitab manapun nggak akan ngurusin soal jalan di kiri atau di kanan. Nah itu kembali lagi persoalan bagaimana kita memaknai hukum ya dalam konteks Indonesia yang seringkali ini mahasiswa banyak melakukannya. Hukum adalah hukum negara. Di luar itu nggak ada hukum. Maka dengan mudah kita mengatakan kalau nggak ada aturan maka itu kosong. Padahal kalau kita tahu penemuan hukum, aturan itu harus diinterpretasikan. Atau di luar hukum negara, pakai pendekatan pluralisme hukum, di luar hukum negara juga ada aturan-aturan hukum yang dianggap hukum oleh masyarakat yang menaatinya. Jadi kepaksa pakai pendekatan-pendekatan berbeda ya. Untuk memahami apa hukum dalam konteks Indonesia. Begitu?
Baik, terima kasih Pak Tristan. Kita bisa lihat ini ya, kembali ke diktat PIH kita dulu waktu semester 1 tuh kan banyak mengutip Sudirman dan sebagainya. Di situ ada satu penjelasan mengenai interaksi antara kaidah, dan interaksi antar kaidah itu bisa saling memperkuat atau saling melemahkan. Misalnya kaidah agamanya bilang A, hukumnya bilang ya kontra A gitu. Tadi arah pertanyaannya Kak ini, justru kalau itu terjadi gimana gitu ya? Kalau misalnya ada kaidah nih, bukan hanya kaidah agama, misalnya menyatakan A gitu, norma hukumnya menyatakan kontra A, otomatis kan yang satu kehilangan kekuatannya gitu ya. Nah kalau misalnya hukum itu supermatif, kan harusnya ya hukum yang naik ke muka kan, dia yang naik ke permukaan, bukan kaidah lainnya. Tapi persoalannya yang mana yang dianggap hukum kan ya? Yang tadi Pak Tisam bilang bukan hanya hukum negara, apalagi peraturan perundang-undangan, tapi juga hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Begitu mungkin tanggapan sedikit Kak Indi. Makasih Kak. Ya, iya, terima kasih Farid. Cuma enggak sih, jadi maksud saya adalah yang tadi bahwa yang tadi Pak Tristan bilang, kita lihat deh, kayak kita nggak bisa cuma lihat dari satu perspektif aja, dari agama aja, atau enggak dari uh, yang ada di kebiasaan ada di masyarakat. Karena kalau misalnya nggak ada, berarti kosong nggak juga gitu kan ya. Dan nggak semua hal itu juga dimention di kitab agama manapun gitu. Jadi memang melihat sesuatunya tuh tidak bisa cuma dari satu perspektif aja, tidak hanya satu perspektif hukum satu hukum aja, tapi memang kita harus lihat dari beberapa perspektif hukum lainnya gitu. Itu sih Pak Farid. Ya, makasih Kak Indi. Ya, baik, di kolom chat sudah ada Bapak Jupri. Mohon izin untuk pemakalah terkait pernyataan tadi, kalau saya tidak salah simak bahwa semua agama itu baik, akan tetapi belum tentu benar. Yang ingin saya tanyakan, dasar hukumnya apa dan ada di mana gitu. Kemudian pembandingannya apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Jupri. Oke, ini mungkin nggak ada kaitannya dengan materi ya, tapi saya izin tanggapi secara singkat aja, mengingat waktu juga. Saya bisa jawab dengan dua jawaban. Pertama, jawaban normatif yang untuk agama saya sendiri gitu, yang bilang bahwa hanya Islam itu yang diridhoi oleh Allah. Tentunya begitu juga dengan agama lain ya. Dengan Katolik juga begitu, hanya normanya aja yang berbeda, apa narasinya. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua adalah jawaban yang lebih bersifatnya logika gitu. Kalau semua agama benar ya saya nggak usah Islam gitu. Mungkin Bapak juga tidak perlu agamanya itu. Yang si ini Kang Theo nggak perlu Katolik gitu. Mungkin Theo besok bisa pindah Islam, berusaha bisa pindah Hindu. Justru karena Theo meyakini bahwa agama Theo lah yang benar, maka dia stick dengan Katolik. Begitupun dengan saya gitu. Mungkin itu singkat aja ya, begitu. Makasih Pak Jupri atas pertanyaannya. Baik, karena mengingat waktu sudah pukul 20.46 ya, sudah jam 8:30 dan mungkin udah waktunya istirahat juga ya, karena beberapa dari teman-teman saya termasuk saya sendiri masih dalam UTS gitu ya. Terima kasih untuk pemateri Bapak Ahmad Mukhlis Faridudin. Mungkin untuk teman-teman rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung kelompok membaca Fakultas Hukum Unpar, nanti diinformasikan lebih jelasnya dengan Pak Farid gitu ya, karena tidak cukup hanya dari satu sesi ini, dari pembahasan yang kita bahas yaitu Rule of Law dengan membahas dari buku Tamanaha, mungkin teman-teman harus bergabung di sesi-sesi berikutnya ya, karena ini baru sesi pertama. Saya serahkan acara ini ke Kang Theo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Langsung diserahkan ke saya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disebutkan tadi sama Mbak Putri bahwa membaca Tamanah ini baru bab awal yang disampaikan oleh Mas Farid. Kedepannya minggu depan juga akan ada lagi, dan kebetulan penyajinya adalah saya ya. Jadi mohon bantuannya.
agar nanti diskusinya makin seru, makin banyak lagi ide-ide yang akan dihadirkan. Dan juga apabila Bapak Ibu juga ingin menjadi pemateri di babak berikutnya, bisa hubungi Mas Farid atau hubungi saya atau mungkin Mbak Mega sebagai penanggung jawab eh, untuk kegiatan diskusi ini. Baik, mungkin untuk yang pas kegiatan membaca bisa meninggalkan ruangan Zoom karena diskusinya telah selesai. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Namun kita akan lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu ke rapat AFI ya, sebagaimana yang telah di eh, disepakati tadi untuk rapat. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat istirahat dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Itu Pak Tristan kenapa lah? Yuk, Iya ya, Pak Tisna kenapa? Ntar di chat Prof. dulu. Makasih Prof udah meluangkan. Halo malam guys. Malam, Mas Timothy. Malam, Halo, Tim. halo Punten. Aku sambil nyetir ya. Selamat malam semua. Maaf Malam, baru Selamat malam gabung, Kak. Selamat sempat malam. nyimak diskusi teman-teman, cuma nggak sempat menimpali karena ini masih di ruangan nih di Bogor. Ya, gimana? Kita mau mulai saja? Eh, apa baiknya kita tunggu Pak Tristan join lagi atau Oke. mulai aja ya Pak? Ya, mungkin Pak Tristan lupa tuh kalau kita terus ada acara. Atau ada yang mau ngontak beliau? Saya boleh tolong di situ nggak ya? HP saya lagi di cas. Ya, bisa sedang di chat. Ya, siap, siap. Nuhun. Ya. Ya, mungkin kita bisa mulai ya, Mas Farid. Sambil nunggu Pak Tristan nggak apa-apa, kita mulai. Baik Pak. Ini Pak terkait kelanjutan Unsri itu kemarin kan kami sempat ngobrol dengan Pak Tanius tuh sambil ngopi aja sih sebenarnya. Kami ingin ada beberapa hal ditanyakan kepada beliau. Beliau juga sangat membantu gitu. Kemudian eh, ada beberapa hal yang mau ditanyakan, utamanya mengenai yang tercantum di MOU itu, Prof. Ya, ya. Jadi kemarin itu Pak Tanius menekankan salah satunya mengenai sepertinya harus dibagi tegas antara pembagian tugas panitia yang dari Unsri-nya, SCOC yang dari Unsri-nya dengan SCOC yang dari luar Unsri. Eh, itu kan kita belum sempat ngobrol dengan Prof. Ya, ya. Febrian juga dengan Pak Mada. Jadi saya bikin MOU antara Unsri dengan kita ini gitu, dengan yang di luar Unsri. Kemudian satu dokumen lagi yang saya buat adalah yang dengan co-host. Ya, silakan. Saya pikir betul ya, kita karena mereka kan lebih teknis di lapangan mungkin ya. Yang Unsri itu menyiapkan penerimaan kita yang berkunjung ke sana, kemudian menyiapkan ruangan mungkin, ngatur-ngatur hal-hal kayak gitu, ya makan waktu juga sih. Eh, ya sementara kita kan lebih ke ini, mempersiapkan paper-paper yang masuk ya, itu mesti dirapiin, pembagian panel-panelnya, lalu sebenarnya kegiatannya kalau kita yang tim yang di luar Unsri lebih ke ini ya, lebih ke bahan-bahan materi lah, materi yang akan dibawakan di sana gitu, ngerapiin dari sisi itunya. Sementara mereka teknis lapangan sih sebenarnya. Dan ini sudah cukup banyak ininya. Kalau kita catat kan kemarin yang masuk ke lambang kita itu ada 11 ya. Iya, 11 Bro. 11. Sementara saya masih kalau ngobrol dengan teman-teman tuh banyak yang berminat gitu. Misalnya Hello-nya Pak Lulu Awaludin Marwan itu malah mereka pengen ini yang ikut bantu untuk sosialisasi, nyebarin flyer gitu. Terus kemarin saya ngajar di Universitas Bangka Belitung, mereka juga pengen ikut gitu. Jadi sebenarnya dari segi partisipasinya iya.
Nah, kita mungkin perlu ngajak mereka untuk ketemu soal komitmen. Apakah ada komitmen biaya misalnya yang bisa di-share dari seluruh